Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhraznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Sekiranya suatu penduduk benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tapi sebaliknya, jika mereka mendustakan, maka kami akan cabut keberkatan itu disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Sekarang kita sudah berada pada akhir-akhir bulan Zulhijjah. Lebih kurang 2 hari lagi kita umat Islam akan memasuki tahun baru Islam, Muharram 1447 Hijriah. Ketika pergantian tahun baru, di dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 opsi, 3 pilihan kepada kita. Pertama, orang yang merugi. Yang kedua, orang yang celaka. Yang ketiga adalah orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang sama saja hari ini dengan hari kemarin. Orang yang celaka hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sekarang pilihan itu ada pada kita. Mau kemana kita? Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, apalagi orang-orang yang celaka. Semua kita tentu ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung tentu kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Tentu kita harus berubah. Perubahan itulah yang dikatakan hijrah. Berubah ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Ada 4 modal yang harus kita miliki kalau kita semua ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang lebih baik.
Yang pertama adalah yang paling utama, mari kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang telah kita baca di awal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya satu penduduk benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Niscaya kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sebaliknya mereka mendustakan, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Fa'akhadnahum, kami tarik, kami cabut keberkahan itu disebabkan dimakan yang disebut apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, modal yang pertama harus kita mantapkan iman kita. Karena untuk menghadapi tantangan hidup kita hari ini yang serba kompleks, yang berbagai macam tantangan dan cobaan ke depan, hanya orang-orang yang berimanlah yang akan bisa menghadapi berbagai macam persoalan. Kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi, kita baca koran, berbagai macam peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian hari ini, tindakan-tindakan kriminal, gara-gara tersinggung, gara-gara emosi yang tidak terkendali, nyawa hilang, nyawa melayang. Bahkan gara-gara hutang 10.000 bisa nyawa hilang. Seorang perempuan ditinggalkan oleh suaminya yang bunuh diri di rumah itu, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang luar biasa kalau kita baca koran dan kita lihat tayangan televisi. Itu terjadi karena tipisnya. Oleh karena itu, perkuat iman kita, sadarkan hidup kita hanya kepada Allah, gantungkan hidup kita hanya kepada Allah secara totalitas. Allah lah menjadi sandaran hidup kita. Tidak ada sandaran tempat bergantung hidup kita selain daripada Allah. Kalau kita jadikan sandaran Allah menjadi tempat bergantung kita, maka Allah akan berikan kekuatan-kekuatan kepada kita. Kemudian kita korelasikan dengan takwa. Takwa itu hati-hati. Hati-hati terhadap perintah dan larangan Allah. Perintah Allah baik kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Dan Allah tidak memberatkan kepada hamba, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam berbuat amal kebaikan, Allah tidak pernah memaksakan kepada kita. Tetapi yang namanya larangan Allah, segala macam larangan Allah, berpikir-pikirlah kita agar jangan sedikit pun terjerumus yang namanya larangan Allah. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, modal yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang beruntung adalah mari kita tingkatkan kompetensi ilmu kita, kompetensi diri kita. Karena menghadapi tantangan hidup kita hari ini ke depan, hanya orang-orang yang berilmu lah yang akan baik, orang-orang yang berilmu lah yang akan sukses. Karena itu kita harus banyak belajar, harus meningkatkan
wawasan kita, pengetahuan kita. Ini yang perlu kita ingatkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau mereka tidak mau meningkatkan kompetensi ilmu mereka, mereka akan tertinggal. Karena untuk menghadapi tantangan hidup kita di era globalisasi hari ini, hanya orang-orang yang berilmu lah yang akan sukses, orang yang berilmu lah yang akan maju. Sementara orang yang tidak mau meningkatkan ilmu, meningkatkan kompetensi diri, mereka akan tertinggal. Karena itu dalam ajaran Islam, perintah belajar menuntut ilmu itu mendapatkan prioritas utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk belajar. Iqra. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu itu sama halnya dengan wajibnya melaksanakan ibadah sholat. Jangan kita anggap bahwa saja yang berdosa itu adalah orang yang sekedar meninggalkan sholat. Tidak, hanya itu saja yang berdosa. Kalau kita tidak mau belajar, berdosa juga. Tidak mau meningkatkan ilmu, pengetahuan kita berdosa. Kenapa? Karena kita diberi mata oleh Allah. Untuk apa mata? Kita diberi telinga oleh Allah. Apa gunanya telinga? Kita diberi hati oleh Allah. Apa gunanya? Nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang rahimahullah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, modal yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang sukses, orang-orang yang beruntung adalah semangat bekerja keras, semangat merubah diri ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena kesuksesan itu ada pada diri kita. Kesuksesan itu tergantung kepada diri kita. Kalau kita ingin sukses, semangat, optimis yang harus kita bangun, bekerja keras. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat 11 Allah mengingatkan kepada kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib suatu umat. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kalau diri mereka sendiri yang tidak mau berubah. Jadi perubahan itu ada pada kita. Kalau kita ingin sukses, ingin beruntung, kita harus semangat dalam bekerja keras, semangat dalam hidup. Yang harus kita bangun adalah sikap optimis. Jangan suka menyerah, apalagi sampai berputus asa dan diri. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu adalah menyuruh kita agar kita harus semangat bekerja keras. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila engkau selesai melaksanakan ibadah salat, maka bertebar, berpencarlah di atas permukaan bumi, cari karunia Allah, karena bumi Allah yang sangat luas. Maka Allah tidak suka kepada orang yang berpangku tangan, orang yang berbalas-balasan, apalagi orang yang suka meminta belas kasihan seseorang, orang yang mengemis. Allah tidak suka. Allah sangat suka kepada orang yang bekerja keras, orang yang semangat dalam hidupnya, semangat merubah diri,
merubah nasib ke arah yang lebih baik. Kalau kita seorang pedagang umpamanya, ada sebuah kata-kata bijak kaum muslimin bagian bunyinya begini, jangan kau kunci gembok ketika matahari terbit. Artinya apa? Artinya jangan tunggulah matahari terbit siang hari kalau kita buka kedai kita. Kalau kita biasa jualan harian, misalnya minyak, tanah, bensin dan sebagainya, cepat-cepatlah buka kedai di awal-awal. Itu yang namanya maksimal dalam ikhtiar, sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Kemudian yang keempat, modal yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang sukses, agar kita menjadi orang yang beruntung adalah mari kita jaga ukhuwah persaudaraan di antara kita sama umat Islam. Karena sumber kedamaian itu adalah apabila kita menjaga hubungan yang harmonis di antara kita. Jangan sekali-kali di antara kita saling membenci, saling mencaci, apalagi sampai saling menyebarkan fitnah. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, sesama saudara tidak pantas saling membenci. Sesama saudara tidak pantas saling mencaci. Bahkan kata Allah dalam lanjutan ayat, apabila ada di antara saudara-saudara kita yang berselisih, yang bermusuh-musuhan, maka tugas kita semua adalah faslihu baina akhawaykum, damaikan di antara mereka yang berselisih. Jadi kalau nampak oleh kita, apalagi warga kita, apalagi jemaah kita, kalau ada yang terlibat konflik, tugas kita damaikan. Karena Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Kalau ada di antara kita yang mungkin terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf dan sebagainya, itulah yang namanya Islam. Ikhtilaf itu berarti rahmah, perbedaan itu adalah rahmah. Tapi jangan sampai gara-gara perbedaan rusaklah hubungan persaudaraan di antara kita. Karena hari ini terjadi itu. Kondisi kita hari ini adalah karena pertikaian, karena perbedaan organisasi politik, perbedaan organisasi keagamaan menjurus kepada pertikaian di antara kita. Apalagi kalau kita lihat dunia maya, medsos, itu berbagai macam. Yang namanya berita-berita hoax, yang namanya pencemaran nama baik, atau fitnah berseliweran di mana-mana. Jadi kalau di antara kita sesama umat ini sudah saling bermusuh-musuhan, nah ini sebenarnya awal datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula datangnya azab dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak lagi menjaga hubungan persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Jadi inilah tempat modal yang harus kita miliki kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses memasuki tahun baru Islam hari ini. Pertama adalah kita mantapkan iman, kemudian kita korelasikan dengan takwa, kemudian kedua tingkatkan kompetensi ilmu kita, yang ketiga semangat dalam hidup, semangat bekerja keras, yang keempat jaga persaudaraan di antara kita sesama umat manusia. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله نورا من الظلم وأملا من الفطان وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وبشرى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. Wajah. Mari kita luruskan shaf dan rapat. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام